7 pada siang hari ini. Saya, Azahra Bunga Cantika, selaku pembawa acara yang akan memandu kegiatan webinar seri 7 pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan, ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars APHTN Han, yang keempat, doa, kelima, penyampaian materi, keenam, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Untuk acara kedua, yaitu sambutan yang akan diwakili oleh Bapak Rifandi Ritonga SHMH, selaku Sekretaris Pengda APHTN Han Lampung. Kepada Bapak, dimohon untuk menyampaikan sambutannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi, salam Pancasila, tabipun. Terima kasih untuk Bunga. Yang terhormat Prof. Galang selaku unsur ketua di pengurus pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Yang kami hormati Ibu Dr. Fitri Ani Alansarip. Terima kasih Ibu Fitri atas kehadirannya dan kesediaannya. Lalu Mas Anggalana sebagai penanggap, terima kasih. Abang kita yang sangat kami sayangi, Bang Yanu, terima kasih sudah hadir. Dan Mas Yasin yang dalam hal ini nanti akan memandu dan memoderatori kegiatan webinar 7 kita di Asosiasi APHTN Han di Pengda Lampung. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kembali APHTN Han Pengda Lampung menyelenggarakan webinar, di mana webinar kali ini bertajuk atau mengangkat tema berkaitan dengan penormaan dan tata bahasa dalam penyusunan peraturan daerah. Dan saya atas nama Ketua Pengda yang pada kesempatan hari ini tidak dapat hadir dan menyambut Bapak Ibu serta hadirin sekalian dalam webinar ini, mohon maaf, namun berharap bahwa kegiatan webinar ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi pada seluruh peserta, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga di ruang akademik ini kita semua dapat memberikan manfaat, terkhusus bagi kita yang memang berasal dari beberapa universitas yang saya lihat pada siang hari ini bergabung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Fitri, Pak Prof. Galang, dan Mas Anggalana yang sudah bersedia jauh-jauh hari dikonfirmasi untuk kegiatan webinar ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam konstitusi, dan selamat menikmati sajian akademik pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Rifandi Ritonga SHMH yang telah memberikan sambutan pada webinar seri 7 pada siang hari ini. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus pusat APHTN Han sekaligus membuka kegiatan webinar seri 7 pada siang hari ini kepada Bapak Profesor Dr. Galang Asmara SHM Hum, dipersilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Mudah-mudahan kedengaran ya. Kedengaran, Prof. Terdengar, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pengurus daerah
Han ya, Lampung. Lebih khusus adik saya yang gagah, Mas Pandi Ritonga ya. Kemarin kita ketemu di Bali. Kemudian para pembicara, pemateri, di sini saya melihat ada Mbak Fitri ya, Dr. Fitri Alan Sarif. Kemudian ada Mas Rudi dan penanggap Mas Anggalina. Singkatnya, segenap peserta webinar yang berbahagia, pertama-tama tentu saya ingin mengajak untuk mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri webinar yang sangat bermanfaat itu bagi kita semua, terutama bagi para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang kedua, saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara, khususnya Mas Pandi, yang saya sebetulnya secara tidak sengaja juga, karena saya awalnya ingin menjadi peserta begitu kan, tetapi kemudian diminta untuk menyambut sebagai pengurus, salah satu ketua di pengurus pusat APHTN. Saya, kalau Mas Pandi yang menyuruh saya, itu berat untuk tidak kita ikuti. Ya, meskipun tadi sebetulnya saya terburu-buru mengejar waktu dari kejauhan sana, ada 30-40 kilo barangkali, untuk sampai ke Mataram mencari sinyal gitu ya. Karena begitu berat sama adik saya yang gagah ini. Jadi saya sangat bersyukur pada siang hari ini akhirnya bisa bertemu, dan saya atas nama pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, dalam kesempatan ini pertama-tama ingin menyampaikan ucapan selamat dan salut kepada pengurus daerah APHTN Lampung. Masih terdengar, Mas Andi? Aman, Rob. Ya. Yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi tentu dari pengurus daerah terhadap berbagai program dari pengurus APHTN pusat. Ya, kita mengetahui bahwa dewasa ini banyak sekali persoalan-persoalan ketatanegaraan yang perlu kita bahas ya. Hampir tidak ada jeda ya, tidak ada waktu bagi otak kita untuk memikirkan bangsa ini, terutama dari pengajar hukum tata negara ya. Setelah kita reformasi, terus kita disibukkan dengan persoalan-persoalan baru di dalam hukum ketatanegaraan, sehingga teori-teori ketatanegaraan kita yang selama ini menjadi anutan kita sebetulnya telah mengalami berbagai perubahan. Dan kita ahli hukum tata negara, pengajar hukum tata negara ini wajib untuk mengetahui itu dan mengikuti perkembangan. Berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang seolah-olah melompat gitu, yang hampir tak terkejar ya. Itu harus kita ikuti. Belum kita selesai dengan Omnibus Law, kita dihadapkan lagi dengan masalah IKN, ibu kota negara kita, yang persoalan ketatanegaraannya di sana juga kita melihat banyak. Misalnya bentuk daripada daerah itu nanti seperti apa? Apakah menjadi provinsi? Tapi katanya hanya bukan sebagai provinsi, tapi itu adalah semacam seperti Batam dulu ya. Apa namanya itu? Kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar
kita sebetulnya tidak mengenal pembagian wilayah negara seperti itu yang kita kenalkan provinsi, kabupaten, kota gitu kan. Tapi sekarang ini menjadi otorita. Lalu seperti apa itu kalau kita kaitkan dengan hukum tata negara kita sebetulnya ke dalam Undang-Undang Dasar? Lalu kemudian kalau kita kaitkan otorita itu dengan otorita Batam misalkan dulu, kalau Batam itu masuk di dalam provinsi, tapi kepengurusan Batam itu sendiri tersendiri gitu kan. Tapi dia masuk di dalam sebuah wilayah, dalam pembagian wilayah Undang-Undang Dasar 45 ke dalam provinsi atau kota lain. Nah sekarang ini otorita kemana dia gitu kan? Apakah masuk menjadi bagian DKI gitu kan? Nah lalu DKI sendiri nanti menjadi apa? Gitu kan? Bagaimana hubungannya dengan otorita itu? Ya karena selama ini kan, nah itu kita lihat ada banyak hal yang kita persoalkan itu dengan ibu kota. Dualisme undang-undang yang sekarang berlaku juga. Ada undang-undang tentang DKI, tapi ada undang-undang juga tentang IKN. Ini bagaimana hubungannya kalau kita lihat dari teori perundang-undangan kita misalnya. Kemudian kita sekarang dihadapkan lagi tentang pemilu serentak misalkan. Pemilu serentak ini kemudian mengubah lagi teori kita bernegara. Yang dulu kita mengatakan bahwa pemilu kada itu tidak termasuk dalam rezim pemilu, kemudian kita keluarkan dari kewenangan MK. Tapi kemudian dalam putusan MK sendiri muncul itu menjadi salah satu bentuk dari pemilu serentak, yaitu pemilihan kepala daerah. Itu berarti masuk rezim lagi. Dan sekarang terakhir malah kita mendengar bahwa tidak akan dibentuk peradilan khusus dan peradilan hasil pemilu kada itu akan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi kembali. Nah ini lagi mengubah-ubah pikiran kita tentang kewenangan MK gitu kan. Lalu kemudian kita disibukkan lagi tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Kemudian sekarang ada muncul lagi wacana wakil presiden bisa dipilih presiden bisa menjadi wakil presiden gitu. Belum habis kita berpikir soal itu, kita dihadapkan lagi dengan persoalan kebijakan minta maaf kepada PKI, kemudian kita sekarang muncul lagi pemberhentian hakim di dalam masa jabatan yang dalam paradigma kita berpikir kemarin-kemarin ini tidak ada ya dalam sistem seperti yang sekarang kita hadapi gitu. Nah ini banyak sekali persoalan-persoalan ketatanegaraan yang muncul yang membutuhkan pemikiran kita terutama para pengajar hukum tata negara ini untuk bagaimana kita meramu ini, ya, memasukkan dalam teori kita bernegara, kemudian di dalam sistem kita bernegara, seperti apa kita ajarkan kepada mahasiswa kita. Nah, ini oleh karena itu saya sangat salut sekali ketika pengurus daerah ini secara aktif kemudian menyelenggarakan webinar membicarakan masalah ketatanegaraan yang kali ini adalah tentang penormaan dan tata bahasa dalam pembentukan peraturan daerah. Nah, ini adalah sesuatu yang baru lagi ini. Yang selama ini kita tidak banyak mengajarkan tentang bahasa hukum. Bagaimana tata bahasa, penormaan, normalisasi gitu kan. Sebuah asas itu sebetulnya kalau kita tuangkan di dalam norma, dalam pasal, itu seperti apa sih sebetulnya kan? Itu kita tidak pernah belajar. Kemudian bahasa hukum seperti apa sebetulnya akan kita kembangkan. Ini juga tidak kita ajarkan, itu kan hanya di beberapa tempat saja. Nah, kali ini mudah-mudahan melalui pertemuan ini tentang bagaimana tata bahasa dalam pembentukan peraturan daerah akan mengcover tentang bagaimana bahasa hukum yang selama ini menjadi tanda tanya kita sebetulnya gitu kan. Mudah-mudahan webinar ini akan memberikan banyak manfaat, memberikan pengetahuan kepada kita. Yaitu harapan kita dan sekali lagi kami atas nama pengurus pusat APHTN salut kepada Pengda APHTN Lampung yang menyelenggarakan ini dan insya Allah apa yang akan kita lakukan pada sore hari ini webinar ini akan bermanfaat untuk kita semua pengajar dan bahkan bagi bangsa dan negara. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan atas nama pengurus pusat APHTN HAN Indonesia. Lebih kurang mohon maaf dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim webinar APHTN HAN yang diselenggarakan oleh Pemda Lampung ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore,
salam sejahtera, salam Pancasila, salam konstitusi. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Galang Asmara SHMHUM yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar seri 7 pada siang hari ini. Kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars APHTN Han. Dimohon untuk para peserta untuk dapat mengambil sikap sempurna. Kepada petugas, dipersilahkan. Bersama kita bisa wujudkan cita bangsa berlandaskan Pancasila. Jayalah organisasiku, perkuat persaudaraan sesama anggota, membangun ekosistem akademik bangsa, sepenuh hati mengabdi untuk Indonesia. Organisasi keilmuan yang inklusif, kolegalitas altruistis dan kontributif untuk kemajuan bangsa dan negara. Bersama kita jaga, bina dan kembangkan keilmuan, dukung tata negara dan dukung administrasi negara di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Jayalah selalu, bersatu padu kita melangkah maju. Bersama kita bisa wujudkan cita bangsa berlandaskan Pancasila. Jayalah organisasiku, perkuat persaudaraan sesama anggota, membangun ekosistem akademik bangsa, sepenuh hati mengabdi untuk Indonesia.
Indonesia. Kita lanjutkan ke acara yang keempat. Marilah bersama-sama kita berdoa agar diberikan kelancaran pada kegiatan webinar series 7 pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memasuki acara selanjutnya, saya alihkan kepada Bapak Muhammad Yasin Al-Arif SHMH, selaku dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang dalam hal ini sebagai moderator. Kepada Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Mas Yasin? Oke, baik, terima kasih. Mohon izin, Prof. Kalan, Silakan. Bang Yanu, dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat pimpinan pusat APHTN yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Galang Asmara dan selaku guru besar Universitas Mataram. Selamat datang, Bro. Yang terhormat Ketua APHTN Provinsi Lampung, Bapak Rudi SH LMM LED. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal APHTN Provinsi Lampung, Bung Rifandi SHMH. Yang kami hormati narasumber pada webinar hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Dr. Fitriani Ahlan Syarif. Selamat datang, Bu Fitri. Yang kami hormati penanggap dalam webinar hari ini itu ada Bapak Anggalana SHMH. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta, adik-adik mahasiswa, anggota pengurus APHTN Lampung dan semuanya yang telah hadir di sini. Izinkan saya Muhammad Yasin Al-Arif untuk memoderatori jalannya webinar pada hari ini sekalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu unsur penting dalam diskursus otonomi daerah itu adalah adanya produk hukum berupa peraturan daerah sebagai instrumen hukum yang penting untuk mengurus urusan rumah tangga dalam rangka pembangunan daerah. Nah, melalui kekuasaan yang diberikan kepada daerah itulah kemudian tidak sedikit daerah itu kemudian melahirkan peraturan daerah yang cukup banyak. Nah, tentu bukan hal yang salah, tapi ternyata tidak sedikit memang ditemukan peraturan daerah itu yang mengandung banyak permasalahan. Ada tumpang tindih peraturan, begitu juga norma yang diatur ternyata bertentangan dengan norma yang di atas. Maka tidak salah pada waktu itu kita mendengar ada sekitar 3.000 perda yang dibatalkan. Nah, tentu hal ini menjadi problematika yang serius ya dalam perhelatan penyelenggaraan otonomi daerah. Maka untuk itu penting kiranya kita hari ini membahas dan mendiskusikan bagaimana penormaan dan tata bahasa dalam pembentukan peraturan daerah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kami berikan kesempatan yang luas kepada narasumber, tentunya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber pada hari ini, yaitu nama Dr. Fitriani Ahlan Syarif ya. Beliau adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mengampu mata kuliah ilmu perundang-undangan, teori perundangan, dan perancangan peraturan negara. Nah, selain sebagai staf pengajar di Universitas Indonesia, beliau adalah founder dan direktur eksekutif dari Indonesian Center Legislation Drafting atau ICLD, dan juga menjabat sebagai sekretaris bidang studi hukum administrasi negara UI sampai sekarang.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selain juga ada pemateri, nanti ada penanggap yaitu Bapak Anggalana, beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Maka untuk itu kami berikan kesempatan dan waktunya kepada Ibu Fitri sekitar 50 menit untuk memaparkan materinya. Dan kemudian nanti ditanggapi oleh Pak Anggalana sekitar 15 menit dan diskusi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu Fitri. Ya, terima kasih Mas Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, izin Prof. Galang Asmara. Tadi di gambar itu di lagu Mars fotonya Pak Galang banyak loh. Jadi pantas lah jadi ketua gitu ya. Kalau nggak banyak dimarahin aja pandinya Prof. Terima kasih Prof. Hari ini ketemu Prof lagi. Yang terhormat Mas Rudi hari ini berhalangan hadir. Kemudian Mas Sekjen Rifandi, sama kalau Prof aja takut sama Fandi, apalagi saya Prof. Kalau Fandi yang minta, udah deh langsung diain. Langsung geser-geser agenda demi Fandi. Dan kemudian ada Mas Anggalana dan kemudian Mas Yasin. Terima kasih buat undangannya, tapi sejujurnya saya sangat apresiasi dengan APHTN pengurus daerah Lampung nih. Salah satu pengurus daerah yang cukup aktif dalam mengadakan berbagai forum akademisi dan forum ilmiah di mana kita sama-sama memperkuat. Saya juga banyak belajar sama teman-teman gitu. Mungkin ada beberapa sharing hari ini tentang apa yang telah diminta oleh APHTN. Tapi paling tidak nanti kita sama-sama diskusi lebih lanjut. Kira-kira apa sih yang perlu kita fokuskan di dalam penguatan penormaan dan tata bahasa. Kalau tadi meminjam kalimat dari Prof. Galang, memang jarang sekali akhirnya kita banyak berfokus pada penormaan dan tata bahasa. Jadi sebenarnya ketika Fandi mengusulkan, meminta saya untuk sharing terhadap topik ini, saya sangat tertarik gitu karena sebenarnya penormaan dan tata bahasa kadang-kadang dianggap gampang gitu kan. Ya udah cek aja di Undang-Undang 12, tapi sebenarnya punya tools atau punya fungsi yang cukup penting ketika kita berharap peraturan perundang-undangan itu nanti bisa efektif dan bisa mengatur masyarakat sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan tersebut. Nanti beberapa kajian saya mungkin lebih pada kajian teoritis bagaimana kita sebaiknya menyusun kalimat dalam kaidah yang ideal, tapi paling tidak kita refer dulu ke Undang-Undang 12 2011 yang telah diubah kedua kali oleh Undang-Undang 13 2022. Sebenarnya ditekankan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia. Tapi apakah kaidah tata bahasa Indonesia itu sama seperti EYD atau pelajaran bahasa Indonesia kita yang kita pernah pelajari di sekolah? Tentunya ada corak tersendiri. Ada corak tersendiri yang berisi kalau kalimat bahasanya seperti ini ya. Yang bercirikan kejernihan, kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan azas sesuai dengan kebutuhan penulisan. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya kita bisa menuliskan, menuangkan kalimat-kalimat sesuai dengan pedoman yang ada di lampiran 2011, Undang-Undang 12 2011. Nah, kita udah nggak bisa berdebat lagi bahwa memang bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah yang memang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Tapi sebelum kita masuk kepada prinsip-prinsip kalimat normatif dan tata bahasa yang baik dalam perundang-undangan, kita mungkin bisa bergerak lagi pada melihat pada corak bahasa Indonesia perundang-undangan seperti apa sih kalau kita melihat dari tujuan pengaturan peraturan perundang-undangan. Pertama, tujuan peraturan perundang-undangan sifatnya mengatur. Ketika dia sifatnya mengatur, pada dasarnya dia memberikan pedoman agar pengaturannya sesuai tujuan. Dan seringkali pengaturan perundang-undangan yang kita buat mengatur pedoman untuk hal yang baru, untuk perilaku yang baru. Sehingga harusnya kita sadari sebagai perancang sebenarnya penulisan kalimat undang-undang itu adalah hal yang penting. Apalagi kalau kita sebagai orang hukum tahu banget kalau fiksi hukum itu ketika peraturan itu diundangkan semua orang udah harus tahu. Nggak sekedar tahu sebenarnya harus kita perhatikan. Bagaimana orang-orang itu bisa membaca kalimat di dalam perundang-undangan dan kemudian mengikuti perintah yang memang ingin diarahkan oleh pembuat kebijakan.
Dan terakhir, yang sering banget saya suka ingatkan kepada teman-teman, kalau bisa kalimat perundang-undangan yang kita tawarkan atau yang kita susun di dalam peraturan perundang-undangan itu adalah user friendly. Hampir sama kalau kita bicara soal membeli suatu alat baru, katakanlah handphone baru, dan kemudian kita nggak mengerti bagaimana cara menggunakan handphone tersebut dan fasilitas yang ada, kita berharap bahwa pedoman penggunaan handphone tersebut adalah user friendly. Jadi manual instruction-nya harus user friendly gitu. Nah, seperti itu sesederhana itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu kalau ngomongin bahasa perundang-undangan untuk peraturan daerah seperti apa sih? Prinsipnya mungkin sama. Tapi ada beberapa yang mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ada nggak sih kespesifikan ketika kita menyusun suatu peraturan perundang-undangan di level daerah? Ini sebelum kita masuk lagi ke dalam kalimat perundang-undangan yang baik, saya cuma menegaskan bahwa menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan tujuan dari perancang dan pembuat kebijakan. Tapi sebenarnya peraturan yang baik itu peraturan apa sih? Menurut saya sih, peraturan yang baik adalah peraturan yang bisa mengubah perilaku orang atau bisa mendorong orang-orang mengikuti perintah kita. Kalau kita bicara undang-undang cipta kerja, mencoba menciptakan investasi, mempermudah investasi misalnya, bisa nggak sih kemudian izin yang satu pintu itu Ini bukan beluang ya? dipermudah misalnya, itu kan cita-citanya. Tapi apakah undang-undang tersebut dapat dipahami? Sebenarnya undang-undang yang baik itu bisa dilihat dari banyak faktor. Nggak bisa berharap pada, oh ya kita sudah bikin naskah akademis, akhirnya kita sudah bisa berharap bahwa peraturan perundang-undangan itu bisa efektif. Tapi teman-teman mungkin bisa coba sama-sama kita membangun bahwa memastikan adanya peraturan perundang-undangan yang baik, ada unsur-unsur yang perlu dipahami. Ketika naskah akademis menunjukkan keberlakuan, kemanfaatan, udah diteliti dengan bagus lah bahwa cost benefit analysisnya ini menguntungkan sekali, secara cost ekonominya bagus, secara cost sosial bagus, secara cost-nya kecil tapi manfaatnya banyak gitu kan, kayaknya bakal memberikan kesinambungan bagi manfaat masyarakat. Tapi sebenarnya naskah yang baik itu, konsep yang baik yang ada di naskah akademis pun tidak akan bisa tersampaikan dengan baik kalau teknik penyusunannya tidak baik. Seperti itu. Jadi kalau tadi Prof bilang bahwa ini penting banget loh dibahas, karena sebenarnya kita suka kelupaan alatnya itu, alat untuk menyampaikan ide itu di dalam kalimat perundang-undangan. Kita nggak bisa berharap bahwa konsepnya sudah bagus, tapi penulisannya buruk, akhirnya itu tidak tersampai. Yang pernah saya pelajari adalah, ada di sini, ntar aja deh. Bahwa perancangan peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertujuan mengubah perilaku bermasalah dan memerintahkan kepada adresat atau subjek bagaimana dia berperilaku. Sederhana banget. Dulu misalnya kita pemilu nyeblos gitu. Kemudian undang-undang pemilu baru nyontreng gitu. Itu tindakan perilaku yang sederhana sebenarnya. Tapi ketika undang-undang itu meregulasi kebiasaan baru, nggak semua orang juga paham. Gimana sih nyontreng? Taunya dulu nyoblos, ya udah semuanya nyoblos misalnya seperti itu. Jadi perlu dipahami bahwa ini kita butuh instrumen hukum yang bisa mengubah perilaku, kemudian kadang-kadang perilakunya baru, sehingga kita mesti berpikir kalimatnya lebih mudah untuk dipahami. Nah, dari kalimat itu, sebenarnya ada beberapa indikator, checklist yang perlu kita perhatikan ketika kita menyusun peraturan perundang-undangan. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman membaca ini, gitu, kira-kira ada yang salah nggak sih? Hewan peliharaan dilarang masuk. Apakah dia adalah kalimat normatif? Saya dulu belajar sama Prof. Galang, kalau kalimat normatif itu harus ada perintah, boleh, harus, dilarang. Begitu kalimat ini kalimat normatif atau bukan? Normatif. Tapi apakah ini kalimat yang tepat untuk peraturan perundang-undangan? Ini sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada yang pernah jalan ke UI, ini di Balai Rum. Jadi waktu itu saya lagi jalan dari rektorat ke fakultas, tiba-tiba saya melihat satu tanda ini dan buat saya jadi menarik. Apakah kita tidak salah memerintahkan kepada hewan untuk melakukan dilarang masuk? Ya, mungkin sederhana lah, orang-orang ngerti lah. Tapi maksud saya logikanya adalah kalau adresatnya, subjeknya salah kita tentukan, bisa jadi harapan pengaturan perundang-undangan itu pun tidak bisa efektif. Banyak sih contoh-contohnya. Dulu saya pernah berbagi
pengalaman di teman-teman Angkasa Pura waktu itu Angkasa Pura bandara, pengurus pengelola bandara, kemudian mereka bercerita, iya Mbak Fit, saya pernah bikin plang hewan dilarang berjalan di area penerbangan seperti itu, laju pesawat. Nah, hal itu ternyata secara kebiasaan banyak sekali diikuti. Jadi perintah kepada pihaknya siapa dan kemudian apa yang harus dilakukan juga mesti tepat kalimat perundang-undangannya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita selama ini menyadari bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan ada kalimat normatif, tapi dalam prakteknya kita suka kelupaan saja. Salah menentukan subjek yang mau kita tentukan. Atau bisa jadi dalam suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya harus kita perintahkan itu adalah implementing agency atau lembaga pemerintahnya atau siapa yang harus mengawasi. Kalimatnya lebih banyak memberikan perintah-perintah kepada masyarakat seperti itu. Salah satunya adalah contohnya itu. Nah, balik lagi kepada teori yang pernah saya pelajari, sebuah peraturan perundang-undangan dimanapun, termasuk Indonesia sebenarnya 70% adalah mengenai kalimat normatif. Kalimat boleh, wajib, dan dilarang. Dan sisanya memang kita punya kalimat-kalimat yang punya ciri khas berbeda. Kalau tadi di Undang-Undang 12 harus punya ciri khas yang berbeda, saya pikir ciri khas berbeda mesti dimaknai dengan tujuan pengaturan tadi. Karena kita mau mengubah perilaku. Jadi isinya adalah boleh, wajib, dilarang. Tapi kita tidak boleh lupa juga sebenarnya 30% lainnya adalah bagaimana kalimat bisa memberikan definisi, ketentuan umum, nulisin azas gitu. Azas apa sih yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan peraturan ini, kemudian tujuan atau peralihan, memberikan pengalihan pada pelaksanaan untuk beberapa saat gitu. Atau ketentuan penutup ketika mencabut. Tapi semuanya itu, baik kalimat normatif atau kalimat lainnya, tetap harus punya kejelasan dan tidak memberikan makna lain. Selanjutnya, kalau tadi dari kalimat perundang-undangan yang telah kita sadar bahwa kalimat perundang-undangan atau kalimat normatif adalah kalimat yang isinya boleh, harus, dilarang. Saya selalu ingat pesan dari Prof. Seidman waktu itu. Kalau teman-teman pernah mendengar ada metode Rocipi, saya belajar langsung dengan Prof. Seidman. Dia selalu bilang, Fitri, who does what? Gitu. Who does what sebagai golden rules kalau menurut kami untuk mengingatkan bahwa ketika menulis kalimat perundang-undangan, kita harus mengingat siapa sih yang mau kita address, lalu kita mau address dia melakukan apa. Jadi who does what sebagai satu checklist buat perancang untuk memastikan perancangan ini bermaksud mengubah perilakunya siapa, sehingga instruksi itu harus tepat guna diberikan kepada pihak yang melakukan perilaku. Kata bantu dilekatkan pada kata kerja, dan demikian pula kalimat tersebut akan menjadi kalimat normatif. Jadi, did you know kalau kalimat perundang-undangan itu sebenarnya adalah who does what. Nah, kalimat perundang-undangan normatif, tentunya untuk membedakan kalimat informatif, kita mau memberikan perintah, kita mau ngasih perintahnya kebolehan. Kadang-kadang kita menyatakan boleh itu adalah kewenangan. Ketika misalnya dia dapat memutuskan sesuatu, misalnya dapat memberikan izin gitu kepada pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan perizinan, berarti kita memberikan kewenangan kepada subjek tersebut untuk menyatakan sifat diskresioner terhadap seseorang atau lembaga. Kita bisa menggunakan dapat. Tapi sebenarnya ada checklist juga. Kadang-kadang kalau kita kasih kewenangan, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kewenangan yang kita berikan gitu juga terlalu luas. Kadang-kadang saya mengusulkan, oke, kita bikin kalimat perundang-undangan nih. Kalau kita memberikan kewenangan kepada seorang pejabat dan kemudian kita tidak membatasi secara indikator gitu, dan kemudian dia dapat memaknai bahwa oke, saya dapat kewenangan, berarti saya bisa berbuat sesuka hati saya sesuai persyaratan saya. Jadi kadang-kadang saya tambahin juga, ketika kita memberikan kewenangan, mungkin kita bisa juga kasih beberapa indikator supaya dia bisa menilai diskresionernya dia pun terbatas.
Misalnya untuk lebih lanjutnya adalah seperti itu. Dan kemudian kata bantu dilarang biasanya kita dengan jelas ketika kita tidak menghendaki si adresat atau subjek yang mau kita atur melakukan hal tertentu. Wajib atau harus, wajib untuk memerintahkan pelaksanaan kewajiban dan biasanya dan di undang-undang pembentukan P3 seringkali ditentukan bahwa ketika ada kata wajib dia harus dinyatakan ada sanksi. Jadi banyak banget yang nanya, emang benar ya wajib itu harus pakai sanksi? Kalau menurut saya di Undang-Undang 12 memang Undang-Undang P3 sudah memberikan perintah seperti itu ya. Sudah kita ikuti saja bahwa ketika wajib dia harus kalau dia tidak mengikuti dikasih sanksi. Itu adalah aturan yang ada di Undang-Undang P3 dan kebiasaan perancangan yang ada. Tapi kadang-kadang ada yang bertanya, apa sih bedanya wajib sama harus gitu? Menurut saya sih nggak ada bedanya. Yang penting kita harus konsisten ketika kita pakai kata mau mewajibkan ya satu kita memberikan wajib gitu kan. Tapi mungkin ada argumentasi pihak lain yang menyatakan kalau nggak pakai sanksi kita pakai harus, kalau ada sanksi kita pakai wajib gitu. Tapi menurut saya kalau bisa ketika kita merancang satu peraturan sebaiknya kata itu lebih konsisten saja. Ketika kita ingin memerintahkan dia melakukan sesuatu, pilihlah kata harus atau wajib. Dan kemudian ada pertanyaan lagi, kok kayaknya rasa bahasa wajib tuh lebih tinggi daripada harus? Menurut saya sih rasa bahasa itu tergantung pada subjektivitas masing-masing gitu ya. Bisa dia bilang wajib itu kan dari Islam gitu kan, makna itu sehingga penggunaannya sepertinya lebih tinggi gitu ya. Itu buat saya sih hanya interpretasi dari kita-kita yang menyusun peraturan perundang-undangan. Jadi dapat, dilarang, wajib atau harus adalah salah satu 3 dari alat bantu yang bisa membantu kita menyusun kalimat untuk menciptakan kalimat normatif. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau pernyataan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak akan memperoleh sesuatu. Kalau menurut kami yaitu harus itu lebih pada, ya sudah Anda harus melakukan ini. Tapi kalau Anda tidak melakukan ini, berarti dia tidak dapat memenuhi satu status misalnya. Itu lebih pada harus gitu ya. Ada pandangan yang seperti itu juga. Jadi sanksinya itu lebih pada akibat yang bisa tidak dia peroleh. Itu debatable, tapi buat saya ya tinggal kekonsistenan kita saja dalam penggunaan itu. Indikator suatu kalimat perundang-undangan berarti adalah menjelaskan pelaku dan kemudian menjelaskan perilaku. Menjelaskan pelaku adalah pedoman menentukan siapa, kemudian menjelaskan perilaku adalah menentukan apa. Kemudian saya biasanya di kelas atau di training perundang-undangan soal kalimat perundang-undangan, memang saya lebih banyak menggelitik, mencoba merefleksikan praktek-praktek yang ada di dalam perundang-undangan, dalam praktek perundang-undangan, kira-kira tepat nggak sih kita kalau menulis kalimat-kalimat seperti ini. Jadi lebih banyak kita merefleksi, oke, kita lihat kalimat yang salah, sehingga kita tahu sebenarnya ke depan itu adalah harusnya seperti apa kita menyusun peraturan perundang-undangan. Kalau saya bertanya seperti ini. Begitu lihat pasal 4 ini, apakah teman-teman sudah paham maksud dari kalimat ini? Mas Mandi ketawa aja. Nanti kalau ketawa, Irfan. Setiap orang mendirikan bangunan harus mendapatkan izin mendirikan bangunan yang didapat dengan cara mengajukan permohonan, bla 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 bla. Kenapa ini saya anggap tidak tepat? Karena tadi kita bermaksud untuk menyampaikan kalimat yang user friendly, tapi ternyata kita menulis ini terlalu panjang. Secara teori, orang tidak akan memahami paragraf yang ditulis dalam satu pasal kalau dia lebih dari 40 kata. Jadi sebenarnya kita harus memilih sesederhana mungkin yang penting orang paham. Dan yang harus dipahami oleh kita sebagai perancang adalah orang yang mau kita atur belum tentu memiliki pengetahuan
dan pendidikan seperti teman-teman di sini gitu, teman-teman dosen-dosen, teman-teman pemerhati undang-undangan, pemerhati aktivis hukum seperti itu. Jadi yang kita mau atur bisa jadi adalah orang tukang beca, orang-orang yang mungkin cuma sekolah SD gitu. Jadi kita tidak berharap sekompleks mungkin jadi lebih keren gitu. Walaupun sebenarnya itu kebanggaan kita sebagai orang hukum. Makin tambah rumit kalimat, makin tambah nggak bisa dipahami, masyarakat cari kita. Kemudian Mas Randi bilang, oke, saya ini fee-nya 1 jam segini gitu untuk membaca satu pasal seperti itu. Tapi balik lagi, sebagai kebijakan publik yang memang menuntut kita untuk memastikan mereka melakukan perilaku sesuai yang kita harapkan, kita mesti balik switch itu. Nggak usahlah kita merasa bahwa makin tambah ribet, makin tambah keren. Saya punya pengalaman, kadang-kadang teman-teman gini, kita pilih kata-katanya yang kayaknya hukum-hukum banget lah gitu. Coba orang hukum apa sih, mengikat dan tidak berlaku gitu, atau apa sih mutatis mutandis gitu ya, sering sekali menggunakan istilah-istilah, tapi kalau itu udah baku ya sudah lah ya. Tapi maksud saya adalah ketika bahasa-bahasa lain sebaiknya kita pilih kata-kata yang lebih mudah. Nah, balik lagi dengan pasal 4 ini, sebenarnya ini adalah kalau kita lihat normatifnya, apa sih normatifnya? Normatifnya cuma orang yang mendirikan bangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan. Ide normatifnya hanya di kalimat pertama. Yang bawahnya adalah penjelasan-penjelasan terhadap perintah pertama. Ini biasanya teman-teman perancang udah feeling aja nih. Oh, ini harus di breakdown ayat 1, ayat 2, ayat 3 gitu ya. Tapi kalau kita lihat seperti ini, kita bisa akan tahu maksud. Oke, pasal yang terlalu panjang bisa kita breakdown menjadi ayat-ayat di mana kita harus baca secara keseluruhan, tapi kita bisa pelan-pelan dulu. Oh ya, punya izin dulu. Izinnya dikeluarin oleh siapa? Dan kemudian izin tersebut permohonannya berisi bla 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 bla. Seperti itu. Ya, jadi 40 kata itu maksimal untuk kita berharap bahwa orang untuk paham terhadap kalimat tersebut. Lalu kalau tadi kita bilang, huda swat, itu kan sama ya kalau kita belajar bahasa Indonesia, kalimat perintah, kalimat normatif gitu kan. Kok kita pakai lagi? Emang sesederhana itu kah pemahaman untuk kalimat perundang-undangan? Kalau menurut saya iya. Jadi kalimat perundang-undangan balik lagi huda swat, kemudian kita harus bisa memastikan subjek yang mau kita atur itu adalah melakukan tindakan. Subjek tersebut harus punya kemampuan. Misalnya, kita berharap anak di bawah umur harus pakai seat belt ketika ada di kendaraan gitu. Setiap anak diwajibkan menggunakan seat belt misalnya. Ya, mungkin anak itu tidak akan paham soal kalimat perundang-undangan yang mesti dia pahami gitu. Tapi menurut saya logis dong kalau misalnya kita berpikir, oh ya, kalau begitu anaknya aja yang kita, jangan anaknya, tapi adalah orang-orang yang mungkin bisa dipastikan anak-anak di bawah umur itu tidak mengikuti perintah yang kita lakukan. Subjek bukan benda mati. Ini perdebatan juga sih. Kadang-kadang kalau saya mengusulkan kalimat demikian, banyak yang bilang itu kan kebiasaan. Ya, ini bukan benar dan salah karena di Undang-Undang P3 pun nggak ada. Tapi secara logika, menurut saya ini tepat. Misalnya KTP harus memuat nama alamat gitu. Beneran kita mau ngasih perintahnya kepada KTP-nya gitu kan? Emang siapa KTP? Mungkin setiap pekerja atau pejabat di lingkungan ini harus memasukkan KTP masyarakatnya 1, 2, 3 gitu. Secara sederhana kita bisa memastikan kalau orang ini tidak melakukan, kita tahu siapa yang harus kita kejar gitu kan. Kalau kita bicara KTP memuat ini, terus kita berbingung siapa ya yang ngelakuin ya. Oke, kalau dia tidak melakukan, berarti dia nggak salah karena perintah itu tidak kepada si pihak yang membentuk mengisi data-data yang di dalam KTP. Ini juga mindset menurut saya. Gunakan kalimat aktif dan bukan pasif. Atau seringkali, nanti kita diskusi juga, seringkali kita bilang bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan dasar itu wajib. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar misalnya. Tapi kalau kita mau manfaat, mau memastikan bahwa hak tersebut terpenuhi, sebenarnya kita lebih harus berpikir soal yang aktif.
Siapa sih yang harus melindungi itu? Oke, pemerintah daerah menyediakan, pemerintah daerah harus memastikan, misalnya seperti itu. Jadi begitu juga dalam kalimat perundang-undangan, kalau saya lebih mengusulkan kalimat perundang-undangan yang kita buat lebih pada gunakan kata aktif dan bukan pasif. Karena dengan aktif kita bisa tahu sebenarnya orang tersebut yang akan harus melakukan hal tersebut, bukan orang yang mendapatkan manfaat. Setiap anak yang terlantar harus dijamin oleh negara, tapi siapa yang ngejamin gitu kan, misalnya seperti itu. Itu secara tidak langsung adalah memberikan pengaturan yang pasif tanpa menyebut siapa yang harus melakukan tersebut. Karena ini sebenarnya merefer dari bahasa-bahasa asing, dan menurut saya beberapa literatur bahasa asing pun banyak memberikan manual pedoman untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengusulkan gunakan kata tunggal bukan jamak gitu. Ketika kita memerintahkan setiap orang wajib mengikuti aturan lalu lintas gitu ya, satu orang diwajibkan artinya semua orang akan jadi langsung menjadi wajib untuk mengikuti perintah tersebut. Kemudian mengacu pada perilaku bukan hak dan kewajiban, menetapkan kewajiban, memberikan kewenangan, memilih atau mengatur larangan. Nah, checklist ini yang sebenarnya bisa kita coba ingatkan ketika kita merancang gitu ya, konsisten dalam penggunaan kata. Gunakan kata yang sama untuk makna yang sama, gunakan kata yang berbeda untuk makna yang berbeda. Kemarin saya ngedraft apa ya? Oh, waktu itu sama Prof. Rudi juga, RUU Serikat Buruh. Kemudian kita berdebat habis apakah bedanya buruh sama pekerja gitu kan. Kalau menurut saya kalau dua definisinya, sebenarnya kalau dari teori, kalau punya dua kata itu punya makna yang sama, ya sebaiknya gunakan salah satu kata. Tapi akhirnya ada perdebatan juga, ternyata dia punya makna yang berbeda gitu ya. Jadi artinya itu juga mungkin bisa jadi diskusi kita ketika kita merancang, sebaiknya gunakan kata yang sama untuk makna yang sama, gunakan kata berbeda untuk makna berbeda. Pastikan sudah SWOT dalam kalimat normatif. Kemudian ini juga, hati-hati dalam menjelaskan maksud dan atau. Kita punya privilege untuk memilih atau menggunakan kata sambung dan atau menggunakan kata atau alternatif. Tapi kadang-kadang kita merasa dia sama udah paket gitu ya, udah dan atau semuanya kita pakai, kita masukin aja. Kalau toh memang dia hanya mau dan, ya kita pakai kumulatif. Kalau kita mau alternatif, ya pakai alternatif atau. Tapi kalau kita mau dan atau, artinya kita punya beberapa pilihan. Bisa digunakan bersama, bisa digunakan sendiri-sendiri, gitu kan. Itu juga harus dimaknai, apa benar maksud kita demikian. Buat kalimat jelas dan tidak bermakna ganda, sehingga mudah dipahami. Hindari penggunaan kata-kata yang samar-samar, gitu. Hindari penggunaan kata yang berarti ganda. Nggak salah kalau masyarakat akan multi-interpretation. Kalau sebenarnya kita sebagai perancang kelupaan makna tersebut punya makna ganda. Hindari penulisan lebih dari 40 kata. Bila memang sudah 40 kata yang perlu kita tulis, ya breakdown aja. Nah, kemudian kalau tadi 70% ada kalimat normatif, 30% adalah kata-kata lainnya, salah satunya adalah tentang definisi. Tantangan teman-teman adalah menyusun definisi adalah ini. Kita mungkin akan lebih mudah mendefinisikan apa itu gajah. Gajah adalah binatang berbadan besar, kemudian berbelalai, belalainya panjang, kemudian berkuping besar gitu, warna abu-abu. Kenapa kita lebih mudah? Karena kita punya objek yang sama terhadap suatu konsep kata. Tapi begitu kata-kata yang perlu lebih banyak kita definisikan adalah kata-kata modelis apa sih? Demokrasi, hak asasi manusia, apa lagi? Sesuatu kata-kata yang memang dalam konsep gitu. Sehingga bisa jadi kita punya kesulitan yang lebih tinggi ketika membuat definisi. Ada beberapa diskusi. 2 menit lagi. Siap. Ya, definisi bisa diambil dari mana tuh? Dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, tapi bisa juga kita akan maknai dengan sesuatu yang spesifik
yang baru sesuai dengan kebutuhan pengaturan perundang-undangan. Telematika misalnya, seperti itu. Jadi ketika kita punya konsep baru, kemudian kita mendescribe, itu penting banget untuk definisi. Ini hampir terakhir, Mas Moderator, tuh kan, terakhir. Yang terakhir, perkembangan terkini di daerah, dan saya pernah ditanya sama teman-teman perancang. Boleh nggak sih Mbak menggunakan bahasa daerah dalam kalimat perundang-undangan? Saya takut banget ditanya itu di sini. Nah, balik lagi, di Undang-Undang P3 sebenarnya yang boleh adalah kalimat asing yang kemudian dimiringkan. Sampai sejauh ini saya punya pandangan. Teman-teman di daerah mungkin punya tantangan lebih daripada teman-teman nasional di tingkat nasional. Ketika ada bahasa daerah mungkin akan lebih dikenal, lebih punya fungsi user friendly dibanding bahasa Indonesia. Menurut saya kata-kata itu bisa digunakan, kemudian dimiringkan, dan kemudian ada bahasa Indonesianya. Sehingga kita sepakat bahwa tidak melanggar Undang-Undang Bahasa Indonesia dan Undang-Undang P3, tapi kegunaannya itu sampai. Waktu itu teman-teman perancang sempat bertanya, kita bikin modul Mbak, modul untuk mendescribe lebih lanjut dari Undang-Undang P3. Boleh nggak di modul buat teman-teman bikin perda itu dimasukkan gitu. Nah, kalau saya secara fungsi, saya tetap mengusulkan boleh saja, sepanjang itu hanya kata-kata, bukan kalimat panjang gitu ya, dan kemudian diterjemahkan. Kalau ini ada juga perkembangan lebih lanjut, ini RUU usul DPD, dan pastinya Mas Prof. Rudi juga tahu, mereka pernah mengusulkan juga RUU bahasa daerah. Apakah akhirnya bahasa daerah di sini juga akan membantu kita mendapat jawaban, kita boleh nggak sih pakai bahasa daerah untuk penyusunan peraturan daerah? Kira-kira itu Mas Yasin, awal dari diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya, luar biasa sekali, karena memang muncul materi-materi baru yang kemudian perlu dipahami, tidak hanya sebenarnya bagi yang pemerhati hukum atau kemudian pelajar hukum, tapi untuk umum semua ya. Perlu digarisbawahi sedikit mengutip dari yang tadi disampaikan oleh Bu Fitri, bahwa kalimat perundang-undangan itu kalimat normatif. Nah, harus jelas siapa yang dituju dan apa yang diperintahkan. Nah, kemudian ada cirinya, bisa menggunakan kata bantu seperti dapat, kemudian kata harus dan wajib yang memiliki implikasi masing-masing dari kata tersebut. Dan juga biasanya di dalam undang-undang atau peraturan perundangan itu biasanya ada istilah juga yang diatur dalam, diatur dengan, kira-kira begitu. Nanti sebenarnya itu bisa dijelaskan juga ya Bu Fitri nanti untuk diskusi itu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Anggalana 15 menit untuk sebagai pendanggap dan memberikan tanggapannya, untuk kemudian nanti kita diskusi. Di kolom chat sudah ada yang menuliskan pertanyaan, nanti kita bahas setelah Bapak Anggalana memberikan tanggapan. Nah, kepada yang terhormat Bapak Anggalanya, waktu dan tempat kami persilahkan. 15 menit nih Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Mas Yasin, atas kesempatannya. Yang saya hormati Prof. Galang Asmara, SMH, selaku pengurus pusat APATN Indonesia yang pada siang hari ini berkesempatan hadir di sela-sela waktu kesibukannya. Prof, terima kasih Prof atas kesempatannya Prof. Yang saya hormati panutan kami, senior kami, Dr. Fitriani Ahlan Syarif, SMH, selaku narasumber yang pada siang hari ini berkesempatan hadir, serta para senior, rekan-rekan peneliti, rekan-rekan mahasiswa, dan praktisi yang pada siang hari ini berkesempatan hadir. Sangat menarik materi yang telah disampaikan oleh Mbak Fitri tadi terkait dengan penormaan tata bahasa, terkait pembentukan peraturan daerah. Memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa penormaan tata bahasa peraturan daerah itu sebenarnya banyak sekali di tingkatan daerah, itu merupakan penormaan turunan dari peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini ada undang-undang, ada peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden, bahkan ada peraturan menteri. Bahkan secara tidak langsung bisa dikatakan tadi ini seperti halnya copy paste dari peraturan yang lebih tinggi. Sehingga kadangkala muncul suatu paradigma baru bahwa pembentukan peraturan daerah itu tidak lebih seperti halnya simplifikasi
peraturan pembentukan peraturan di tingkat daerah. Nah, ini saya katakan simplifikasi itu karena hanya menurunkan dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Nah, menanggapi terkait beberapa hal yang telah disampaikan oleh Mbak Fitri tadi, ada beberapa hal yang perlu kita coba diskusikan bersama. Yang pertama itu terkait dengan Undang-Undang 13 tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang 12 tahun 2011. Ini kita coba sandingkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 terkait dengan Cipta Kerja, Mbak Fitri. Karena memang kegambangan di daerah itu seperti halnya pengalaman kami di daerah terkait dengan penormaan, khususnya tata bahasa itu memang mengalami kesulitan. Kesulitan itu karena memang ada beberapa penormaan di tingkat pusat yang memang tidak bisa kami turunkan, secara lebih detail lagi karena dalam penormaan Undang-Undang 11 tahun 2020 beserta turunannya itu sudah terlalu rigid gitu loh. Sudah terlalu rigid yang sebenarnya normanya itu memang di satu sisi ada keunggulannya, dia memang sudah secara jelas, secara rigid mengatur sesuatu hal. Tetapi di satu sisi ada kegambangan di tingkat daerah, khususnya pengambil kebijakan daerah, untuk membuat peraturan di tingkat daerah. Karena itu kita kenal istilah mutatis mutandis. Kalau peraturan itu sudah diatur secara lebih jelas, maka di daerah seharusnya tidak perlu lagi membuat peraturan di tingkat daerah. Tetapi di satu sisi, peraturan di tingkat daerah itu memang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, untuk mengambil beberapa langkah-langkah kebijakan, termasuk juga penormaan anggaran dalam APBD dan sebagainya. Nah, ini yang memang menjadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu memang saya ingin menanggapi bagaimana yang harus dilakukan oleh daerah menanggapi terkait dengan tata bahasa yang ada di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 beserta turunannya, kita coba adopsi dalam bentuk peraturan daerah. Terus yang kedua, Mbak Fitri, terkait dengan local wisdom ini. Nah, ini sangat menarik. Tadi Mbak Fitri bilang local wisdom. Kami ini berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan, Mbak Fitri. Pernah dalam satu kesempatan kami diberikan kepercayaan untuk menyusun peraturan daerah di tingkat provinsi. Kami coba membuat suatu rancangan peraturan daerah terkait dengan masyarakat hukum adat. Tentu dalam penormaan masyarakat hukum adat itu kan banyak sekali istilah-istilah adat ya Mbak ya. Nah, ketika kita coba normakan, tadi seperti Mbak Fitri bilang bahwa dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu memang hanya bahasa asing yang bisa diadopsi dalam pembentukan peraturan. Ya, dalam hal ini peraturan daerah salah satunya. Dan itu juga harus dicetak miring. Nah, ini yang menjadi menjadi suatu dilematis. Di satu sisi kita berdasarkan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014, ini kan kita diamanatkan supaya dalam pembentukan peraturan daerah itu harus merujuk dan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal. Nah, nilai-nilai kearifan lokal ini apakah dalam bentuk tata bahasanya atau memang kebijakan-kebijakan yang akan dirumuskan itu memang syarat terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal, kebutuhan daerah. Nah, ini yang menjadi suatu diskursus yang harus kita diskusikan pada siang hari ini. Terus yang kedua terkait dengan nilai kearifan lokal itu, Mbak Fitri. Kalau memang toh bahasa adat itu kita akan coba sandingkan dan kita samakan dengan bahasa adat, apakah memungkinkan itu, Mbak? Nah, itu apakah memungkinkan sehingga kita dalam pembentukan peraturan selanjutnya ini tidak salah jalan lagi. Nah, beberapa hal itulah yang memang menjadi persoalan yang memang perlu kita diskusikan pada siang hari ini. Mungkin itu sebagai tanggapan dari saya terkait dengan materi yang telah disampaikan ini. Baik, terima kasih Pak Anggalana atas tanggapannya. Sudah memberikan tanggapan yang sedikit banyak lebih kepada pengaturan bahasa daerah kira-kira begitu. Karena mungkin sebagai salah satu pembentuk peraturan gitu menjumpai masalah-masalah yang demikian. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Seperti yang saya isyaratkan dalam kolom chat, bisa melalui chat ataupun bertanya langsung dengan memberikan mengangkat tombol raise hand ya. Baik, di sini ada pertanyaan dari Mahisa Sanjanya. Di dalam Undang-Undang Pemda kan ada pembagian kewenangan, mana yang kewenangan pusat dan provinsi atau kabupaten kota.
Pertanyaannya, bisa tidak Pemda membuat perda yang kewenangannya tidak diatur dalam undang-undang Pemda, tapi masyarakat membutuhkan secara kearifan? Nah, ini pertanyaan pertama, Ibu Fitri dan Bapak Angga mungkin bisa tanggapi juga nanti. Kemudian yang kedua dari Saudari Astri ingin bertanya, jika dalam penormaan keperda itu copy paste aturan yang lebih tinggi, berapa persen diperbolehkan, kira-kira begitu. Nah, itu dua pertanyaan yang ada, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Oke. Terima kasih Mas Yasin. Makasih Mas Anggalana tanggapannya tadi. Ya, pertanyaan pertama tadi, bagaimanakah Perda bisa mengakomodir soal kearifan lokal? Balik lagi ke teori perundang-undangan nih. Teori perundang-undangan Perda itu dibentuk dari dua kewenangan. Satu adalah Perda delegasi dan kemudian Perda atribusi. Kalau Perda delegasi seharusnya tidak akan banyak perdebatan atau diskurs lain ya, karena Perda delegasi adalah hanya Perda yang menjalankan perintah kebijakan dari pemerintah pusat yang kemudian diperintahkan oleh peraturan yang di atas. Nah, tapi sebenarnya daerah punya kewenangan pembentukan Perda yang atribusi yang sebenarnya bisa digunakan sebagai tools untuk mengakomodir, untuk mengatur sesuatu yang memang ciri khas dari daerah. Tapi balik lagi, kalau kita bicara soal negara kesatuan, pemerintah daerah itu adalah bagian dari pemerintah pusat. Kebijakannya pun sebenarnya harus inline dengan pusat. Begitu pertanyaannya, ini mau kearifan lokal, tapi dilihat dulu sih sebenarnya substansinya. Apakah kearifan lokal tersebut sebenarnya bisa mengenyampingkan gitu pengaturan di tingkat nasional, kecuali kalau memang pemerintah daerah tersebut sudah dibentuk oleh undang-undang yang khususnya gitu. Kearifan lokal nih, penggunaan hukum syariah gitu di pemerintah daerah Aceh. Ada undang-undang yang memberikan itu dan menyampingkan dari pemerintah daerah pada umumnya, sehingga mungkin itu masih bisa lebih terakomodir, atau saya bisa jawab ya boleh. Tapi secara umum sebenarnya ketika kearifan lokal akhirnya berimbas pada ketidakkonsistenan atau mungkin bisa berlawanan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas, ya tetap nggak bisa. Dia punya atribusi, tapi atribusinya terbatasi. Dia punya kewenangan, boleh kemuatan lokal, boleh kok kearifan lokal, tapi tetap terbatasi. Nah, pertanyaan kedua misalnya soal tadi penormaannya. Boleh nggak sih, kalau tadi Mas Anggalana juga bahas soal Undang-Undang Cipta Kerja gitu kaitannya ya. Kemudian Perda biasanya bilangnya adalah, oh nggak didelegasin jadi kamu nggak boleh bikin perdanya. Padahal kan pada dasarnya ketika undang-undang di tingkat pusat sudah mengatur dan langsung bisa dilakukan, seharusnya udah bisa dilakukan aja. Nggak perlu juga ada peraturan daerah, kecuali pemerintah pusatnya mengatakan bahwa perlu diatur oleh peraturan daerah. Jadi balik lagi dengan pertanyaan, kopasnya berapa persen? Kalau saya malah bilang kalau kopas mendingan nggak usah. Karena kalau kopas, ngapain kita mengkopas sesuatu yang sebenarnya sudah mengikat kita? Gitu. Jadi kalau toh mau bikin peraturan, ya sebenarnya adalah pelaksanaan dari pengaturan kebijakan nasional untuk konteks yang ada di kita. Mungkin konteks yang ke kita tidak tergambar oleh pemerintah pusat. Gitu. Kemarin cerita apa ya? Itu teman-teman di pusat nggak ngerti di daerah tuh seperti ini. Jadi ngaturnya begini. Mungkin dia nggak spesifik, masih umum. Nah, kita betul lah bikinlah perda yang atribusi tersebut. Jadi kalau kopas, saya malah tidak mengusulkan untuk kopas. Apalagi jawabannya berapa persen gitu. Kira-kira itu jawaban saya. Soal, oh iya. Kemudian tadi soal bahasa. Bisa nggak bahasa? Jadi menurut saya sih kalau tentang adat, konsepnya diangkat sebagai muatan lokal, kemudian kita nilai tidak bertentangan, ya monggo masuk sebagai konsep adatnya. Tapi kalau secara bahasa adat ditulis dengan adatnya, ya tetap saya tidak setuju. Karena kita harus pakai bahasa Indonesia, ya dalam kurung aja. Nah, pertanyaannya lagi juga gini, pembentukan peraturan daerah mengikuti wilayah administrasi. Pemerintah administrasi Sumatera Utara, kabupaten apa gitu kan. Kemudian saya tinggal di situ. Saya nggak ngerti juga adatnya gitu. Mungkin user friendly-nya hanya untuk beberapa. Tapi untuk orang yang bukan dari adat situ, atau misalnya anak-anak yang sudah lahir
yang sudah tidak mengenal adat gitu, ya tetap dibutuhkan bahasa Indonesia. Jadi kalau menurut saya kita perlu pertimbangkan. Kalau benar-benar butuh banget, ya boleh aja sih dimasukkan. Tapi kalau enggak, ya kita pakai bahasa Indonesia. Atau kalau misalnya dibutuhkan, ya tetap harus dalam tanda kurung gitu. Saya nganggapnya jadi kayak siklus ya. Kemarin itu ada conference di Italia, mereka ngebahas soal materi lokal, soal peraturan perundang-undangan lokal yang mengadopsi lokal. Saya mencoba mengangkat ini. Sejauh mana sih peraturan perundang-undangan kemudian boleh mengakomodir bahasa-bahasa daerah demi kepentingan orang-orang mengikuti perintah tersebut. Jadi kalau saya kepikiran ini kayak siklus ya. Dulu kita bahasa daerah, kemudian kita bersatu sama 20 Oktober tuh bahasa kita mengakui bahasa nasional. Kemudian balik lagi secara bahasa nasional ada peraturan daerah sepertinya butuh juga diakomodir peraturan daerah. Jadi kita akhirnya ada kebutuhan itu juga. Apakah seperti itu kan siklus ini saya masih mengeksersis sih. Jadi apakah itu juga yang perlu kita perhatikan di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kalau kita belajar sama teman-teman anak-anak kita, kalau anak saya karena hidupnya selalu pakai bahasa Indonesia, begitu masuk sekolahnya ke Bekasi ada bahasa Sunda tuh gitu kan. Nah, tapi saya dengar di Sulawesi Selatan dia punya perda aksara. Coba bayangin teman-teman, bukan perda bahasa daerah tapi perda aksara gitu. Jadi kalau aksara kan aksara gitu. Apakah kebutuhan itu sampai sejauh itu sampai akhirnya teman-teman di daerah situ merasa kurang atau merasa perlu diatur sesuai muatan lokal. Jadi maksud saya jangan-jangan perkembangan itu juga mungkin jadi lebih muncul. Jadi RUU Bahasa Daerah ini salah satu RUU yang masuk prolegnas dan diusulkan oleh DPD sepertinya mau masuk diusulkan prolegnas, rancangan prolegnas tahun ini adalah bahasa daerah. Ya tadi kita diskusi juga sih ini sebenarnya butuh atau enggak. Jadi bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa seimbang atau sejalan lah dengan ide-ide bahwa perlu ada pengaturan mengenai bahasa daerah. Kira-kira itu dulu kali ya Mas ya. Terima kasih Bu Fitri. Barangkali kita Pak Angga Lana bisa juga menanggapi dari pertanyaan tadi. Monggo silahkan Pak Angga. Terima kasih Mbak Fitri atas jawabannya. Memang seperti yang dibilang sama Mbak Fitri tadi, kalau suatu peraturan itu memang sudah dibuat secara rigid, seharusnya kita tidak perlu lagi membuat ya Mbak ya di tingkat daerah, karena memang itu sudah diatur secara tegas ya. Ini memang masih menjadi suatu dilema tersendiri di daerah, khususnya kita coba mengakomodir masukan-masukan dari khususnya legislatif maupun eksekutif yang memang hasrat untuk membuat peraturan di tingkat daerah baik perda maupun perkada itu masih sangat tinggi, Mbak. Tapi di satu sisi memang tadi seperti yang Mbak Fitri bilang bahwa ini seharusnya daerah sudah mulai memprioritaskan membuat peraturan daerah itu yang seharusnya tidak perlu lagi berdasarkan kuantitas tapi sudah berdasarkan kualitas. Nah, mungkin kita perlu tips-tipsnya Mbak Fitri menanggapi terkait dengan hasrat dari legislatif maupun eksekutif daerah dalam hal pembentukan peraturan daerah ini seperti apa Mbak, supaya mereka ini di satu sisi bisa bisa membatasi ruang gerak mereka supaya tidak terlalu banyak membuat peraturan daerah, tetapi di satu sisi kita juga tidak melanggar dari penormaan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat, Mbak. Nah itu yang perlu mendapatkan tanggapan dari Mbak Fitri, Mbak. Mohon pencerahannya, Mbak. Terima kasih. Nah, terima kasih. Sebelum ditanggapi, barangkali ada Bapak Ibu peserta terlebih dahulu yang ingin menanyakan secara langsung, kami persilahkan. Kami tunggu. Baik, sambil menunggu juga peserta yang ingin bertanya, monggo Bu Fitri bisa ditanggapi tadi dari apa yang disampaikan Pak Angga. Mas Angga nih, masih PR susah amat ya. Oke. Saya sering bahas kepada teman-teman, kemarin baru ketemu juga sama seluruh ketua Bapemperda seluruh Indonesia, dan saya juga mengingatkan gitu, sebenarnya tugas teman-teman di daerah itu jauh lebih susah membentuk peraturan daerah dibanding peraturan tingkat pusat. Kenapa lebih sulit? Karena sebenarnya ketika kita bicara soal bikin undang-undang aja, yang diperhatiin cuma undang-undang dasar, paling kanan kirinya undang-undang level yang sama. Tapi ketika teman-teman
menyusun peraturan daerah, tantangannya adalah banyak banget peraturan yang ada di atas. Dan kemudian begitu banyak peraturan di atas, bisa jadi peraturan di atas pun disharmoni gitu kan. Jadi kan yang peraturan di bawah harus buat, kemudian begitu banyak peraturan di atas pun nggak disharmoni. Tapi satu sisi kita punya kewenangan untuk mengatur diri kita sendiri. Nah, menurut saya dengan keterbatasan itu memang kemampuan perancang atau pembuat kebijakan di level daerah perlu ada tantangan juga. Jadi materi muatan. Jadi kalau saya bilang kewenangan formilnya dia punya bikin peraturan. Tapi kewenangan materialnya terhadap kewenangan formil tersebut memang terbatasi. Jadi tadi ada pertanyaan tuh, boleh nggak diatur hal-hal yang sebenarnya kewenangannya bukan kewenangan daerah? Jelas pertanyaannya enggak. Jadi kalau tadi ditanya tips gitu kan, tipsnya memang pertama yang digunakan adalah itu. Pertama nih kewenangan materialnya ada nggak sih kita gitu. Nah setelah kewenangan materialnya ada, kita baru harus ngecek, oke, tingkat pusat ngaturnya apa sih gitu. Dan kemudian kalau tingkat pusatnya ngaturnya seperti apa, ya kita mesti inline dengan itu. Dan sebenarnya kalau secara teori, mungkin ini juga jadi PR tambahan sih. Saya menganggap peraturan daerah di sebuah daerah pun harusnya memperhatikan peraturan daerah sebelah. Bisa jadi konsekuensi itu ada kekaitan ke sebelah gitu. Ngomongin peraturan daerah tentang lingkungan, terus kita punya imbas, nah si sungainya itu kan nyambung ke sebelah gitu. Nah bisa jadi kita perlu juga ngasih tahu gitu. Saya waktu itu ngobrol, waktu Pak Anies Baswedan misalnya cerita, itu kita bikin pelayanan kesehatan. Itu pelayanan kesehatan di pinggir-pinggir perbatasan Jabodetabek gitu. Yang ke situ orang Bekasi untuk ke kotanya susah kan, kita nggak bisa juga misalnya kayak gitu. Jadi kan, kebijakan di sana tentang kesehatannya mungkin kurang gitu. Jadi efeknya kita seperti itu. Walaupun secara administrasi hukum itu bukan kewenangan kita. Saya jadi kepikiran perda tingkat daerah pun secara ideal harusnya juga memperhatikan kanan kiri daerah seperti apa. Kan kecenderungannya sekarang sebenarnya gini, oke, daerah sana bikin ini, kita bikin yuk gitu. Bukan dari kebutuhan gitu kan. Dan kadang-kadang yang sangat mungkin kalau teman-teman yang jagoan di sini nggak mungkin lah kayak gitu kan. Copy paste aja deh gitu. Pernah suatu ketika copy paste-nya tanggal ditetapkan, kota ditetapkannya nggak dihapus, kok copy paste juga gitu kan. Jadi buat saya ya kudu hati-hati lah. Kalau Sekjen gitu tuh Bu. Ini yang ketawa yang paling keras nih Pak Rifandi nih Bu. Ya, sekjen kayak sekjen. Saya ya. Awas loh, malu-maluin gua loh kalau begitu loh ya. Ya kayak gitu lah. Jadi poinnya adalah memang harus lebih hati-hati, tapi yang penting harus diperhatiin yaitu substansinya ini masuk materi muatan kita apa enggak gitu. Substansi kewenangan materialnya. Itu sih yang paling harus benar dilihat. Ya. Nah, terima kasih atas tanggapannya. Nih ada Bapak Muhammad Saleh yang sudah ingin mengajukan pertanyaan dari IAIN Ambon ya. Silahkan Bapak Muhammad Saleh untuk diaktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Fitriani. Salam dari IAIN Ambon. Yang menjadi pertanyaan saya ini Bu, mungkin bukan soal bahasa ya, tapi memang masih terkait dengan peraturan perundang-undangan. Ini terkait dengan masalah proses harmonisasi atau fasilitasi dan pembulatan nih Bu. Jadi gini Bu, kebetulan ini kan kita kalau dalam produk hukum daerah itu kita tidak kenal itu hanya perda, tapi ada perkada juga, peraturan kepala daerah. Nah menjadi problem adalah ketika zaman COVID-19 ada produk hukum daerah perkada itu di wilayah Ambon ya, yang kemudian entah kalau pinjam bahasanya Prof. Jimli dalam buku hukum tata negara daruratnya itu, entah produk hukum darurat itu diciptakan itu dia karena kebutuhan atau karena memang urgensitasnya, lalu kemudian perkada itu dia jadi gitu, dia hadir gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan kalau melihat pada Undang-Undang 12 2011 sebagaimana perubahan terbaru dan Permendagri 80 2015 tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah, di situ kan ada kemudian pasal yang memberikan kewenangan kepada daerah harus melalui mekanisme fasilitasi. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah perkada itu bukan perda ya, perkada peraturan kepala daerah itu wajib untuk difasilitasi? Karena yang terjadi adalah ketika COVID kemarin yang saya bilang itu, ada perkada yang dia lahir kemudian muncul tiba-tiba itu
tanpa melalui fasilitasi. Karena pernah saya tanyakan kepada pihak Kemenkumham lewat tenaga perancangnya, itu mereka bilang enggak melalui mereka. Lalu kok tiba-tiba tuh perkada itu dia jadi. Lalu kemudian perkada itu dijalankan, tapi dengan segala macam kekurangan dari segi materi, dari segi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya seperti apa yang dikatakan oleh Bu Fitriani ini, dia hadir gitu dan telah ditandatangani oleh kepala daerah. Nah, ini kan menjadi problem dalam proses pelaksanaan produk hukum daerah itu gitu. Karena selama ini orang hanya melihat itu terhadap perda, tapi terkait dengan muatan materi terhadap perkada itu selalu dan jarang kemudian itu diteliti gitu. Padahal perkada juga itu bagian daripada produk hukum perundang-undangan gitu. Mungkin izin Bu, salam dari Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Saleh. Saya kira bisa langsung ditanggapi Bu Fitri. Aku penasaran. Menurut Pak Muhammad Saleh, aku manggilnya Pak Muhammad Saleh apa Pak Saleh aja nih. Setuju nggak sih ada fasilitasi? Aku penasaran aja. Kalau saya setuju sekali. Saya enggak, Mbak. Saya enggak. Ya, makanya gue mau nanya dulu nih. Ada yang setuju, ada yang enggak? Ada Pak Saleh dosen atau perancang? Saya ini dosen, kebetulan dosen legal drafting. Kalau saya sebelum menjadi dosen di IAIN Ambon, saya pernah sebagai staf honorer di bagian Biro Hukum Setda Provinsi Maluku. Dan kebetulan memang ketika praktik dulu di pemerintah daerah itu tidak ketemukan hal-hal seperti itu. Cuman ketika saya sudah jadi dosen, lalu kemudian ketemu di lapangan seperti gitu. Oke. Siap, thank you. Boleh nggak share sesuatu yang berbeda nih ya, karena terkait sama pertanyaan. Aduh. Ini sebenarnya kemarin itu di Sulawesi Barat, ketika tadi saya cerita Bapemperda berkumpul, pertanyaannya adalah soal ini, dan lagi rame-ramenya pasti soal pengharmonisasian. Apakah soal pengharmonisasi atau fasilitasi nih? Nah, tapi kalau pengharmonisasian ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya Undang-Undang P3 dan kemudian memang ada kata yang berubah di Undang-Undang P3 ini soal pengharmonisasian, dan tadi Mas Saleh, Bang Saleh, masa manggil Mas orang Pak Ambon, Kak Saleh itu bertanya soal perda, sebenarnya ada di pasal 97D-nya. Kalau kita melihat ini, ya buat saya sih wajar ya kalau teman-teman daerah khawatir gitu ya. Sejauh manakah pemerintah pusat oleh Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi? Balik lagi, kemarin saya bicara soal ini, perda ini adalah bagian dari sistem perundang-undangan. Jadi perlu nggak harmonisasi? Jawaban saya perlu. Perlu nggak ada campur tangan atau kita mohon bantuan kepada pemerintah pusat untuk mencoba mengecek benar kita sesuai atau enggak? Jawabannya perlu. Negara kesatuan kok sama sesuatu yang berbeda, kita bukan negara federal gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya saya mendukung untuk adanya harmonisasi atau perbantuan ketika substansi kita buat. Tapi balik lagi, kewenangan itu tingkat daerah. Penentu terakhir ya tetap pemegang kewenangan. Tapi kalau substansi mau dibantuin sama pemerintah pusat, ya monggo. Nah, tapi persoalannya adalah di kalimat ini. Di pasal 58 memang kalimatnya perda, rancangan peraturan daerah dikoordinasikan oleh alat kelengkapan. Yang ini dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR juga. Tapi yang di sini dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga. Nah, kemudian bahasanya adalah sama. Di usulan pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten, dilaksanakan kalimatnya. Kalau dulu kalimatnya adalah dikoordinasikan, ini dilaksanakan. Dilaksanakan oleh instansi vertikal, kementerian atau lembaga. Nah, bawahnya ada kalimat lagi, bahwa rancangan peraturan kepala daerah, mutatis mutandis juga dengan, ini peraturan daerah ya? Tapi kalau nggak salah peraturan kepala daerah pun akhirnya jadi wajib untuk diharmonisasikan. Nah, yang saya agak concern kalimat ini sih, dikoordinasikan menteri. Kan yang punya DPRD sama kepala daerah, kok dikoordinasikan? Kalau mau ya yang tetap mengharmonisasikan ya sebenarnya pemegang kewenangan. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Kak Saleh tadi soal peraturan kepala daerah. Ya menurut saya sih untuk menjaga ya boleh-boleh aja. Tapi sejauh mana sih sebenarnya harmonisasi sama fasilitasi itu? Jangan sampai juga sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman perancang di Kanwil sama yang dilakukan oleh kita. Sebenarnya fungsinya dia kan hanya untuk mengingatkan, kamu udah merhatiin ini apa belum sih? Kamu merhatiin ini belum sih? Karena substansi tetap dipegang sama
pemerintah daerah gitu. Apalagi kalau perkada itu kan sebenarnya teknis lanjutan dari perda gitu. Substansi tahu dinas sosial, urusan sosial di daerah siapa sih? Mungkin yang lebih tahu mereka, karena sehari-hari adalah melakukan urusan itu dan mencoba memperbaiki persoalan. Jadi kalau balik lagi, saya tetap setuju. Tapi tetap harus dibatasi. Mana sih tugasnya harmonisasi, mana yang tidak. Bahkan menurut saya Kementerian Dalam Negeri pun sebenarnya nggak tahu banyak terhadap peraturan daerah terkaitnya. Kayak kemarin saya diminta untuk membantu perda penetapan sanksi administrasi di lingkungan hidup gitu. Nah, itu kan KLHK juga yang kita harus tanya. Jadi sebenarnya kebijakan tingkat nasional seperti apa sih? Waktu kita mau bikin perda, nih rezim perizinannya berubah nih. Kalau rezim perizinannya berubah, kita harus penerapan sanksi, berarti kita harus memaknai apa yang ada di tingkat pusat. Sehingga kita harus juga mendekat kepada kementerian teknis terkait terhadap substansi tersebut. Jadi jangan-jangan sih sebenarnya pembatasan bahwa Kementerian Hukum HAM harus terlibat juga harus dibagi lagi tuh. Tapi jangan sampai makna itu menganggap sebagai penghambat kecepatan gitu kan. Ada juga aturan permennya, surat edaran Menteri Hukum HAM-nya juga ada berapa hari sih sebenarnya. Jadi kalau baik lagi, kalau menurut saya secara teori peraturan kepala daerah ya juga perlu sih, tapi perlu diatur sih sebenarnya. Dan peningkatan. Izin soalnya itu kan kalau di perubahan Permendag 80/2015 itu kan mewajibkan tuh untuk fasilitasi baik perda dan perkada. Dan di situ juga ada kewenangan gubernur untuk kemudian melakukan pengawasan terkait dengan itu. Tapi seakan-akan itu di bagian hukum atau biro hukumnya itu tidak melakukan proses itu secara teliti gitu. Sehingga ada perkada-perkada maupun produk hukum kepala daerah yang lahir itu dengan cacat substansial maupun cacat material dan lain-lain gitu. Iya, walaupun saya bilang gini, emang kalau diharmonisasin artinya udah aman gitu kan, belum tentu juga gitu. Kadang-kadang kan kita berharap bahwa, saya bilang sama teman-teman Kementerian Hukum, sebenarnya hati-hati juga loh kalau kita sebagai penentu terakhir. Nanti kalau ada apa-apa di MA, bilangnya kan udah diharmonisasi gitu kan. Ya, maksud saya adalah bikin peraturan kan skupnya banyak gitu. Jadi maksud ya nggak usah saling menunjukkan posisi lebih tinggi lebih rendah gitu kan. Tapi posisinya ya kita sama-sama bareng untuk sama-sama ngingetin, yang satu ngingetin, kita tahu substansi, ya udah kita jalan bareng. Tapi beberapa teman-teman daerah pun akhirnya bilang, saya seneng kok ada fasilitasi, ada harmonisasi, karena biasanya kami nggak kepikiran itu satu. Gitu. Oh seneng ya. Saya dengar ada yang nggak seneng gitu. Ternyata itu juga 50-50 gitu. Ada yang suka, ada yang enggak tuh. Tadi Pandi nggak suka, Mas Ale suka gitu. Kalau Bu izin Bu, kalau sebagai informasi, kebetulan dulu waktu masih di Pemda, yang dari daerah-daerah OPD daerah itu yang nggak setuju itu karena proses fasilitasinya itu lama. Dari 11 kabupaten kota yang ada, tapi tenaga SDM untuk melakukan fasilitasinya itu di tingkat provinsinya sedikit, lalu lama. Sementara daerah itu membutuhkan hasil fasilitasinya itu. Anggaran nggak bisa jalan. Konsultannya juga membutuhkan itu kayaknya. Iya. Saya juga bilang, selain jumlahnya banyak, jumlahnya fasilitator atau orang-orang kanwil itu juga mesti oke kapasitasnya. Kadang-kadang kan ya sama lah semua yang pernah jadi perancang. Perancang itu kan jam terbang ya. Kalau jam terbangnya udah tinggi, ngeliatnya udah feeling gitu ya, Pak Andi gitu, Mas Yasin lihatnya oke, yang mesti direview seperti ini. Tapi kalau anak baru tiba-tiba suruh nge-review, ya mungkin lama juga. Jadi saya teman-teman kanwil, teman-teman di JNPP kalau mau harmonisasi dikuatin dulu deh. Jumlahnya dibanyakin dan dikuatin gitu aja sih. Jadi sama-sama lah semuanya. Oke Bu, terima kasih. Izin Mbak Fitri, ini menarik. Ya. Tapi debatable-nya gini. Boleh nanya. Nggak izin dulu dia Bu, langsung aja potong pas ya. Izin Mas Yasin. Ya, silakan. Jadi kadang-kadang jadi perdebatan teman-teman di daerah ini seperti ini Mbak Fitri. Jadi kadang-kala walaupun MK sudah memutus wewenang baik Kemendagri maupun gubernur berkaitan dengan produk hukum daerah, dalam hal ini adalah perda, sepertinya simultan atau siluman daripada bentuk wujud perintah yang sama ini dimunculkanlah kalimat fasilitasi. Nah, pertanyaannya adalah bahan pembicaraan berbulan-bulan, bahkan kita semua yang di universitas itu juga pernah merasakan bahwa bagaimana sih satu beban penyusunan produk
hukum daerah dalam hal ini adalah Perda, itu dilaksanakan dalam satu periode Propomperda, tapi ternyata begitu sudah jadi dan masing-masing fraksi itu sudah menyampaikan pandangan fraksi, ternyata dibatalin. Nah, jadi ibarat kata kayak misalnya ya Bang Yano, jadi anggaran daerah yang sudah dikeluarkan dengan segitu banyaknya itu dipatahkan dalam satu kali argumentasi. Oke, mungkin kabupaten kota difasilitasinya di bagian hukum, Biro Hukum Provinsi. Nah, cuma untuk provinsi itu dipatahkan oleh Pak Marbun. Dipatahkan oleh Direktorat Fasilitasi gitu loh. Nah, karena di Lampung pun banyak yang memang menjadi terkatung-katung karena nasib fasilitasi. Jadi memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Fitri tadi. Jadi hal-hal yang memang urgent atau spesifik seperti halnya Perkada tadi ya nggak perlulah sampai tataran untuk fasilitasi. Nah, ini mungkin kebijakan yang harus dipilih oleh pemerintah pusat seperti itu. Nah, tapi itu tadi Mbak Fitri, jadi terkesan proses fasilitasi ini sebagai bayang-bayang nyawa yang sudah dimatikan oleh MK, tapi dimunculkan lagi dalam tupoksi yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Nah, ini kita agak sedih juga kan seperti itu, walaupun kita sudah lakukan perdebatan sana sini dengan masing-masing SKPD, tapi ternyata itu tidak diperbolehkan, bahkan tidak mendapatkan registrasi lah seperti itu. Nah, kenapa nggak dimaksimalkan dalam proses legislatif review, dan pada waktu itu juga menggunakan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau misalnya memang judul itu tidak dibolehkan, ya sudah kita ganti lagi kan gitu. Itu Mbak, izin Mbak. Iya, Van. Aku menjawab dari sisi teori nih. Kalau dari sisi teori, kemarin juga saya ngomong gitu. Kewenangan pembentukan perda ada di DPRD dan kepala daerah. Substansi disetujui, punya kekuatan kuatnya adalah ketika disetujui bersama. Kalau fasilitasi atau harmonisasi apapun itu namanya, dia kan cuma membantu. Menurut saya sih memang tidak bisa ketika persetujuan itu sudah diterima, disepakati, kan bahaya. Kita tidak menghargai persetujuan ini bersama yang disepakati. Hampir sama ceritanya kalau waktu Undang-Undang P3 yang menyatakan boleh ada perubahan teknis. Saya juga termasuk yang tidak setuju. Ketika perubahan teknis bisa dilakukan setelah adanya persetujuan bersama DPR dan Presiden. Untuk level daerah, menurut saya juga punya kekuatan. Karena DPRD walaupun bukan lembaga legislatif, dia diberikan kewenangan oleh undang-undang pemerintah daerah untuk kewenangan atribusi, memiliki, atau di undang-undang dasar sekalipun gitu loh. Akhirnya presiden, kepala daerah dan DPRD punya kewenangan. Begitu sudah disetujui, itu nggak bisa diganggu-gugat gitu. Pemerintah pusat boleh mengingatkan soal substansi tidak bertentangan, tapi prosesnya ada di tahap penyusunan, bukan ketika tahap persetujuan sebelum pengundangan gitu. Itu yang sebenarnya saya nggak selalu setuju. Kewenangannya balikin lagi dong, kewenangan yang punya siapa? Dia yang punya kewenangan untuk memutuskan. Tapi perjalanannya kan banyak yang bilang, nih daerah suka bandel-bandel nih, tetap aja dilakuin perdanya gitu, walaupun substansinya nggak disetujui. Kemudian undang-undang itu ada kan, undang-undang Pemda, kalau tuh nggak disetujui, akhirnya diberikan sanksi adalah hak tunjangannya anggota gitu kan. Itu kan sebagai salah satu ketidakpercayaan kita bahwa daerah mau nurut sama pemerintah pusat. Ini kalau dengar-dengar cerita saya juga penasaran. Kenapa sih permen juga harus dibatasin sekarang? Emang permen menteri-menteri nggak patuh ya sama presiden? Ini persoalannya sama nih. Kenapa sih di daerah sekarang jadi nggak patuh juga sama pemerintah pusat gitu kan? Jadi maksudnya fenomena itu sama adanya. Mungkin karena makin tambah pintar kali, makin tambah banyak orang pintar ya Mas Angga ya. Keren. Aku cuma cerita fakta kok. Ya Prof Galang ya, ampun izin, nanti gue dimarahin Prof Galang nih. Ya gitu Mas Yasin. Ya, terima kasih. Lanjut. Bu Prof Fitri ini luar biasa antusiasnya. Jadi nggak kerasa ini sudah mau jam 4. Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya kira untuk diskusi hari ini kita cukupkan ya. Tadi diakhiri dengan pertanyaan dari Bapak Muhammad Saleh, saya kira sudah mengakomodir dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan memang kalau akan diteruskan ya akan tetap berlanjut karena menarik begitu.
menarik diskusinya, apalagi permasalahan terkait dengan peraturan daerah begitu ya Bu Fitri ya. Nah, oleh karena itu kita cukupkan, mohon maaf saya sebagai moderator, saya terima kasih kepada Bu Fitri, tidak bisa menyimpulkan, saya kira sudah bisa menyimpulkan masing-masing ya. Silakan nanti disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Fitri itu, dan berikan aplaus ya kepada Bu Fitri dari sana masing-masing. Terima kasih Mas. Kami berikan kembali kepada Mbak Bunga untuk kemudian melanjutkan acaranya. Dari saya mohon maaf, saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yasin Al-Arif SHMH. Sebelumnya kita melakukan foto bersama terlebih dahulu. Hitung dong. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam konstitusi. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Galang. Terima kasih Bu. Makasih, pamit. Bang Yanu, terima kasih Mbak Yanu. Thank you Martin. Bu Fit, thank you bahannya. Prof. Galang sehat Oleh, selalu. terima kasih. Salam. Ya, insya Allah. Nanti. Sampai jumpa ya. Lanjut, Sen. Ya. Mbak Yanu, Yup, mutasi. apa itu? Jangan sebut-sebut gemetar badan ini kalau dengerin. Prof. Galang, terima kasih. Sehat-sehat, Prof. Ya, sama-sama Bu Fitri, izin pamit. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fit. Terima kasih Mbak Fitri, Bang Galang, Bang Ripandi, semuanya. Makasih Mas Yasin. Ngopi ya Siap. kita. Siap. Kapan kita ngopi lagi? Oh, udah ya. Pamit ya. Oke, thank you semua teman-teman. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Saleh, salam untuk teman-teman. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan nanti kegiatan yang terkait dengan kajian perundang-undangan kita bisa dapatkan informasi lagi, Pak. Boleh, silakan bisa sudah bergabung di APHTN. Kebetulan saya udah daftar di webnya APHTN, tapi nggak nongol-nongol sampai Sudah saat ini. konfirmasi ke saya untuk SK mengajarnya. Oh boleh, nanti saya minta nomor Ya, kontaknya. nomornya di itu, yang di website itu, yang Oh, yang WA tadi itu, nomor Pak. nomor saya. Oh, siap. Makasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Salam, waalaikumsalam.